pemirsa TVRI Maluku, jumpa lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku bersama saya Miku Esti. Dan hari ini edisi spesial karena kita dalam rangka peringatan Hari Kartini. Bisa dilihat dong suasananya juga beda, bukan di ruang studio podcast biasanya. Saat ini kita ada di kediaman tamu saya yang juga spesial, super duper spesial bahkan ya. Inalatu Maluku, Bunda Widya Pratiwi Murad. Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esti, pemirsa TVRI dimanapun berada, khususnya di Maluku. Selamat sore, salam sehat, dan saya mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini kepada saudara semua muslimin yang ada di Maluku. Oke Bun, kita biar enakan mungkin kita lepas masker karena kita udah melewati serangkaian protokol kesehatan yang ketat. Mungkin biar bisa santai kita Oke, makasih. Oke, biar kelihatan cantiknya Bunda itulah kita ya, biar kelihatan ini siapakah. Oke, Bunda, ini tema kita, topik kita kali ini adalah perempuan Maluku yang keren. Karena berkaitan dengan Hari Kartini. Hari Kartini kan kita bicara soal tokoh perempuan yang berperan, berdaya, mampu di berbagai sektor kehidupan, bukan hanya di sektor-sektor domestik rumah tangga. Dan kenapa Bunda yang diundang? Karena memang kelihatan sekali semua orang mengakui bahwa kalau di Maluku kita bicara soal tokoh perempuan yang berperan, termasuk Bunda Widya Pratiwi Murad. Makanya saya punya satu pantun buat Bunda. Bunda apa itu? Boleh Esti. Beli sabuk, beli mata kail. Cakep ya. Oh ya. diulangi Bu. Ulang. Beli sabuk, beli mata kail. Cakep. Perempuan Maluku yang sibuk, ya Widya Murad Ismail. Cakep. Alhamdulillah, masya Allah. Terima Bunda, kasih. terkait kesibukan nih Bun, kan selama menjadi istri gubernur, Bunda bukan hanya mendampingi Bapak loh. Bunda punya seabrek aktivitas. Kalau saya boleh menyebut nih satu persatu. Bunda itu Inalatu Maluku, Ketua Dekranasda, kemudian Bunda PAUD, Bunda Literasi, Ketua Tim Penggerak PKK. Ketua Tim Penggerak PKK. Itu harus di awal ya. Kemudian Ketua Ibu Kakuarda Pramuka, terus Duta Parenting. Duta Perangi Stunting. Duta Perangi Stunting. Dan Ketua Umum Dekranasda. Dekranasda. Ibu, bagaimana seorang ibu, Bunda Murad bisa, Bunda Widya bisa membagi waktu? Karena ini banyak loh kegiatannya. Baik, terima kasih Mbak Esti atas pertanyaannya, dan alhamdulillah saya terpilih menjadi perempuan Maluku yang di kesempatan hari ini kita bisa berbincang-bincang. Yang pasti saya bersyukur bahwa semua ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana saya harus mendampingi suami menjadi istri daripada Gubernur Maluku. Persisnya di 2019 kami dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi. Saat itu juga otomatis saya dilantik juga menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi dan juga selaku Ketua Dekranasda, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi. Di mana itu menjadikan komitmen untuk saya berusaha untuk memaksimalkan apa-apa yang sudah diamanahkan untuk saya. Nah, berjalannya waktu banyak amanah-amanah yang dititipkan oleh saya. Ya, tadi sudah disampaikan Mbak Esti, ada Bunda Literasi, Bunda Perangi Stunting. Kenapa saat itu saya mau dan tertarik? Karena memang kita akui, kenapa saya mau jadi Bunda Literasi? Karena minat baca, menulis anak-anak di Maluku ini kurang. Jadi memang perlu sosok figur sebagai Bunda Literasi. Dan alhamdulillah beberapa minggu lalu kita di Maluku ini menjadi salah satu juara kedua tingkat nasional, bahwa Provinsi Maluku, Pak Gubernur Maluku mendapat penghargaan, apresiasi sebagai salah satu provinsi yang literasinya tumbuh berkembang baik, seperti itu ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan gimana cara saya membagi selaku istri gubernur, lalu menjadi ibu bagi anak-anak saya, dan istri menjadi ibu dan menjadi ketua-ketua
PKK maupun Dekranasda, saya merasakan bahwa saya melakukan itu semua dengan hati ikhlas, tulus, happy aja gitu loh Mbak Esti. Jadi tanggung jawab amanah itu tidak saya jadikan beban, sehingga saya menjalaninya semua dengan sukacita, dengan hati ikhlas, tulus, semua untuk Maluku. Itu aja. Bukan karena saya Widya atau saya istri gubernur, tapi saya melihat pada Malukunya. Betul. Itu aja ya Mbak Esti ya. Luar Saya biasa. itu ya. Ini topik kita kan perempuan Maluku yang keren. Ya. Bunda Widya ngerasa nggak sih keren, Bun? Aduh, gimana ya? Jadi saya ini begini, saya berapa kali selalu bicara dengan anak-anak muda, generasi muda maupun orang-orang yang ada di sekeliling saya bahwa kita ini sebagai perempuan harus percaya diri, Ya. begitu. Gimana kita bisa percaya diri? Ya itu tadi dengan penampilan, dengan cara bicara, budi pekerti, sehingga yang dikatakan keren cantik itu terbungkus dalam satu, tidak hanya cantik relatif ya. Kalau muka cantik tuh bisa aja ya, ya dengan make up itu sudah cantik. Tapi kalau cantik budi pekerti, inner beauty-nya otomatis keluar. Saya rasa itu aja sih. Dan yang penting adalah kepercayaan diri aja. Dan saya memang mau saya punya warna gitu, bahwa Ibu Widya Murad ini mempunyai warna tersendiri. Gitu. Jadi ya kita harus kasih tunjuk bahwa saya juga ingin menjadi role model, menjadi inspiratif bagi kebanyakan perempuan yang ada di Maluku, bahwa ya inilah istri gubernur seperti ini, itu aja. Dan itu terbukti. Kita juga melihat warna yang Bunda bawa di Maluku. Iya. Ya, saya pribadi termasuk salah satu yang amazed sama Bunda, karena salah satu contoh panutan juga, karena kan juga kebetulan saya berkeluarga dan saya juga bekerja. Jadi mau mengambil contoh nih, teladan bagaimana berperan di sektor keluarga, domestik, tetap jadi ibu rumah tangga yang baik, tapi juga bisa mengatur waktu untuk peran-peran kepublikan, berkarir, dan juga bisa tetap berekspresi gitu. Iya, setuju Mbak. Karena begini ya, kita perempuan, kodrat kita otomatis menjadi ibu bagi anak-anak kita. Ya, jadi satu sisi kita harus berperan jadi ibu untuk anak kita. Bagaimana kita menjadi sekolah pertama, madrasah pertama untuk anak-anak kita. Otomatis. Lalu bagaimana kita bisa mengatur waktu kita antara anak, keluarga, pekerjaan, dan tanggung jawab lain, termasuk mendampingi Pak Gubernur dalam kedinasan. Betul sekali. Dan itu butuh memang mengatur, memanage waktu itu kita sendiri, Mbak Esti ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir ada ajudan atau aspri, itu pun mereka hanya sebatas membantu, tapi semua tergantung kita. Bagaimana kita bisa menyiasati. Kadang-kadang Mbak Esti, saya jujur aja cerita nih ya. Hari-hari kegiatan padat ya, tapi anak-anak saya ini ya tetap mau makanannya itu mama yang masak. Nah, pusing kan? Makanya kadang-kadang di bulan Ramadan atau hari-hari saat belum Ramadan tuh saya sudah atur. Jadi kalau hari ini saya niat masak untuk anak saya, otomatis malam saya sudah menyiapkan bahan-bahan akan dimasak. Gitu. Jadi ini yang saya bikin, yang saya buat selama ini, biar ada keseimbangan, bahwa anak-anak ini tidak merasa kehilangan waktu bersama mamahnya. Sosok mamahnya tetap ada gitu. Dan salah satunya itu tadi, kalau anak-anak saya sudah minta masakan yang dimasak oleh mamanya, itu menjadi kepuasan batin saya, kepuasan sebagai ibu, bahwa walaupun saya sibuk, saya masih bisa menyediakan waktu saya untuk masak. Itu aja ya. Desti, sedih gak sih kalau ini? Sebenarnya jadi pacuan buat saya sih, Bunda. Soalnya gimana tetap harus bisa masak, bener sih ya kan? Apalagi Bunda putra-putrinya ada 3 ya? 4 ya. Yang 2 udah nikah ya. 4. Tinggal 2 nih. Saya baru 1 aja udah yang keteteran. Tapi ini luar biasa ya. Kita akan balik lagi untuk berbincang dan menanyakan hal-hal. Mungkin ada yang dari netizen mau tanyakan juga. Boleh. Tapi kita mau break sebentar ya Bunda ya. Siap, setelah pesan-pesan yang berikut ini. Kembali lagi di podcast Ruang Miku, ruang obrolannya admin medsos TVRI Maluku bersama Bunda Widya Pratiwi Murad. Bunda, kita lanjut bincang-bincang nih. Bun, saya sempat riset nih, Bunda tuh banyak dapat penghargaan loh. Selain peran sebagai duta perangi stunting, duta literasi, dan Bunda albino juga sepertinya.
Bunda PAUD, Bunda PAUD banyak, termasuk. pokoknya Iya. banyak lah yang diemban oleh seorang Bunda Widya tuh banyak Iya. banget. Nah, salah satu yang paling baru mungkin juga mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif. Iya. Nah itu tuh yang bikin kita jadi tertarik banget untuk undang pada saat itu. Tapi Bunda tuh sibuk banget Bun. Dari Januari saya undang Bunda ya. Ini biar sekalian pemirsa tahu betapa padatnya jadwal seorang Bunda Widya. Dari Januari sampai April Bunda baru dapat kesempatan sekarang nih kita nih. Iya, aduh. Nah Bun, terkait penghargaan itu sendiri, menurut Bunda perempuan inspiratif itu yang seperti apa? Iya, baik, terima kasih Mbak Esti. Yang pertama saya mohon maaf Mbak Esti ya, dari Januari sampai April baru kita kesampaian hari ini. Tapi alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesempatan hingga kita bisa bincang-bincang kesempatan ini. Menurut saya seperti ini, Bunda inspiratif atau perempuan inspiratif adalah perempuan-perempuan yang memang layak jadi panutan. Betul nggak? Setuju nggak ya? Ya, artinya layak sebagai menjadi panutan dalam segala hal, begitu. Yang dijadikan contoh baik pastinya seperti itu. Dan saya juga alhamdulillah kalau saat itu saya terpilih menjadi salah satu perempuan inspiratif yang dari Maluku. Karena yang selama ini saya lakukan, saya kerjakan adalah berjalan dengan apa adanya aja. Ya sesuai dengan apa yang menjadikan tanggung jawab saya, yang menjadikan porsi saya. Seperti itu ya. Sehingga saat itu saya mengalir, berjalan sesuai dengan apa yang diembankan untuk saya. Sehingga mungkin terlalu banyaknya kegiatan saya sehingga ada beberapa forum atau mungkin organisasi melihat bahwa saya layak dipilih menjadi perempuan inspiratif ya, karena mungkin seperti yang tadi saya dari awal sampaikan bahwa selama ini saya bekerja dengan hati ikhlas, semua tulus untuk Maluku, sehingga dengan sendirinya aura yang keluar adalah aura-aura positif sehingga membuat semua mata atau semua orang melihat ya begitu ya. Alhamdulillah itu tadi bahwa kita menjadi sosok perempuan inspiratif adalah tidak hanya cerdas, tidak hanya cantik, tapi budi pekerti, perilaku keseharian, bagaimana kita selama ini menemui atau berjumpa dengan siapapun itu, membawa diri itu tadi ya, budi pekerti atau lebih tepatnya akhlak ya yang kita selama ini kita lakukan itu menjadi salah satu mungkin penilaian ya. Dan saya sangat yakin bahwa semua yang kita kerjakan dengan hati ikhlas tulus itu pasti luar biasa, auranya aura bagus, positif. Nah Bunda, kan setiap orang punya tokoh inspiratif juga masing-masing. Bunda kira-kira siapa sih tokoh perempuan inspiratif yang membuat Bunda tuh menjadi seperti yang sekarang? Mbak Esti, sedih lah ya kalau kita bicara. Yang pertama pasti tokoh yang membuat saya hingga sekarang ini adalah mama saya. Sedih. Kebetulan mama juga sudah almarhumah ya di 2019. Kenapa? Yang seperti saya sampaikan bahwa mama, ibu, orang tua itu adalah sekolahan pertama bagi kita anak-anaknya. Di situ madrasah kita, ya. Kenapa saya melihat bahwa ibu saya itu ibu yang luar biasa? Karena saya melihat bahwa ibu ini luar biasa. Karena gini Mbak Esti, saya backgroundnya bapak saya tuh dari tentara, ya, angkatan laut, marinir persisnya. Bagaimana perjuangan seorang ibu saat itu dengan kesibukan bapak saya sebagai tentara yang pindah tempat dinas kesana kemari itu dengan membawa anak-anak ini, satu pindah ke desa, ke kota lain, kota ke kota itu, bagaimana saya lihat tegarnya seorang ibu ya, di samping mendampingi suaminya waktu itu sebagai marinir dan membimbing anak saya hingga saat ini. Karena saya yakin sekali suksesnya saya Widya ini karena terbentuk dari orang tua saya. Jadi salah satu perempuan inspiratif yang memotivasi saya adalah orang tua saya. Karena dengan didikan orang tua saya sehingga saya bisa seperti ini. Begitu ya Mbak, itu dong pasti. Jadi terharu. Karena saya langsung ingat sama ibu di rumah. Iya, karena masih bersyukur Mbak Esti, masih ada orang tua, masih ada mamah ya. Masih harus disyukuri, dijaga, karena kalau kita sudah tidak ada mamah, ibu, perempuan yang selama ini membimbing kita, rasanya tuh kehilangannya luar biasa. Makanya setiap kali kita bicara orang tua, mamah terkhusus,
saya pasti sedih ya, karena gimana. Bunda langsung menitikan air mata nih, Iya, aduh pemirsa. maaf ya, ini ya inilah apa ya namanya anak ya, anak Ya, kepada orang ya. tua. Gitu deh, Mbak. Oke. Mm-mm. Lanjut ke tentang kegiatan Bunda ya. Iya. Bunda kan tadi sempat nyebut soal duta Perangi stunting. Ya, duta parenting. Bunda, apa yang dikerjakan Bunda Ya. untuk memerangi stunting? Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya program stunting itu adalah program nasional. Pak Jokowi langsung yang menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Indonesia cukup tinggi. Di Maluku itu di 2019 sebesar 34% prevalensi stunting. Ya, saat itu di 2019 sejak saya dikukuhkan menjadi ibu gubernur, dan saat itu juga di bulan Juli atas permintaan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku meminta saya untuk menjadi duta perangi stunting. Karena di sini kita diskusi perlu figur seorang ibu, sosok ya untuk menjadi duta perangi stunting, duta parenting. Parenting itu kan artinya ada asuhan, mengasuh anak. Nah, itu terkait sekali. Waktu itu saya kenapa mau? Karena saya lihat begitu banyak sekali anak-anak di Maluku yang memang hampir di 11 kabupaten kota itu ada stuntingnya. Stunting itu adalah orang lebih taunya sebenarnya kurang gizi yang kronis dan bentuk postur tubuh yang tidak sesuai dengan usia anak itu, begitu ya. Jadi memang terlihat sekali dan banyak sekali stunting di Maluku, Mbak Esti saat itu. 2019 saya langsung dilantik jadi duta perangi stunting, lalu saya turun bersama-sama dengan beberapa dinas terkait ya. Untuk convergence untuk sama-sama memerangi stunting ada di Maluku. Jadi saya turun setiap tahun itu hampir 3 kabupaten kota dan langsung kepada lokus-lokus desa-desa yang banyak stunting. Di situ saya langsung turun, berdialog, berinteraksi dengan anak-anak dan melihat secara langsung stunting di sana seperti itu. Dan alhamdulillah hasil kerja keras selama ini saya beserta tim seluruh kepala dinas yang terkait yang memang program stunting itu semua ada di semua dinas. Sejak kami turun sama-sama 2019 hingga 2022 ini prevalensi stunting di Maluku sudah 28%, artinya ada penurunan, dan ini merupakan hasil kerja keras selama ini ya. Karena saya setiap kali diamanahkan untuk menjabat atau itu saya langsung punya goals ya, punya cita-cita, yang punya target ya. Harus nih ya. Ya harus seperti itu supaya kita bisa mengukur kemampuan kita kerja. Kita berharap juga masih ada beberapa waktu ke depan Bu Widya bisa menekan lagi angka prevalensi stunting ini supaya lebih rendah lagi. Iya, karena memang target dari Presiden Jokowi di 2024 prevalensi stunting itu tingkat nasional beliau mengharapkan sebesar 14 atau 15% nilai prevalensi stunting nasional. Ya, jadi kalau Maluku sekarang sudah 28, mungkin ya sekitar angka 20 ya Mbak ya. Kalau untuk di Maluku, insya Allah. Ya. Oke, Bunda, berpindah sedikit dari kegiatan sebagai duta perangi stunting. Akhir-akhir ini, belakangan ini yang sedang menjadi concern Bunda selain ini apa? Iya. Kalau masalah anak gizi pasti tetap ya karena terkait dengan stunting. Sekarang ini karena saya tuh di PKK juga, kita punya 10 program pokok PKK ya. Banyak sekali tugas tanggung jawabnya di situ. Salah satunya lingkungan kebersihan. Ya, kebersihan lingkungan itu nomor 1. Kesadaran masyarakat kita, terkhusus di Maluku, Ambon dan sekitarnya untuk kebersihan lingkungan, sampah-sampah itu masih banyak Mbak Esti. Jadi ini target kami di PKK juga bahwa program kebersihan lingkungan itu nomor 1. Kemudian olahraga juga salah satu. Ya. Kayaknya kemarin baru dilantik ya. Iya ya. Itu tadilah karena mungkin mereka melihat saya punya cara kerja, sehingga banyak dari beberapa organisasi, termasuk organisasi olahraga masyarakat dari pusat, Pak Hayono Isman minta secara langsung saya untuk menjadi ketua umum KORMI, Komite Olahraga Masyarakat. Sehingga ya itu tadi melihat Malukunya saya bersedia siap karena jadi tanggung jawab saya juga. Tambah lagi tugasnya. Tapi insya Allah. Tapi siap selalu. Iya insya Allah. Oke, abis ini kita ada lagi yang mau dibicarakan. Saya akan bacakan komentar netizen tentang pertanyaan sih lebih tepatnya. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
Kembali lagi di podcast Ruang Miku bersama Bunda kita, Bunda Widya Pratiwi Murad. Bunda, saya punya beberapa komentar, pertanyaan sih lebih tepatnya, karena pas bulan Februari kan kita sebenarnya mengundang Bunda tuh. Kita udah sempet nanya-nanya ke netizen TVRI Maluku, apa sih yang mau ditanyakan ke Bunda gitu. Kalau misalnya nanti kita pas ngobrol mau ditanyain apa nih. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya. Yang pertama, Bunda, tips dan rahasia tetap cantik dan di tengah seabrak aktivitas. Ya. Yang pertama pola hidup. Pola hidup. Ya. Karena tidak hanya pola hidup kita. Pola hidup artinya kan istirahat kita mesti cukup. Makanan yang kita konsumsi juga mesti harus sehat. Olahraga juga harus. Dan yang pasti kita orang muslim ya, karena kita ini ada kewajiban sholat 5 waktu ya, dengan saya sangat yakin dengan air wudhu yang setiap saat kita lakukan satu hari 5 kali wajibnya, belum sunah-sunah lain. Itu kalau saya merasa bahwa itu salah satu mukjizat daripada air wudhu ya. Begitu ya Mbak ya, betul nggak sih? Betul. Dan setiap kali kita wudhu tuh kalau kita membasuh tangan, lalu bagian muka tuh selalu saya dalam hati bilang, ya Allah mudah-mudahan diberi cahaya yang baik. Masya Allah. Begitu ya. Saya jadinya mungkin biar nggak sholat wudhu aja kali ya. Ya penting ya, karena kan pada saat wudhu kita kan berdoa dan saya sangat yakin kekuatan doa itu, dan itu luar biasa ya. Kita mesti harus seperti itu ya Mbak ya. Memang itu semua masing-masing sih ya. Kalau saya seperti itu sih. Jadi saat saya mengusap muka saya selalu begitu, ya Allah dikasih doanya gitu ya. Iya, artinya dalam hati ya, nggak mesti harus bersuara keras. Itu aja tipsnya. Pola hidup ya. Olahraga, makan sehat, istirahat cukup, lalu ibadah kita. Bunda, olahraganya ini sebelum ke netizen nih. Olahraganya Bunda biasanya apa nih? Karena usia saya ini kan sudah kepala 5 ke atas. Jadi saya cuma bisa nggak kelihatan ya, alhamdulillah. Ini casingnya aja. Jadi semua sih organ-organ ini udah 50 tahun lebih tuh udah capeknya udah lebih ini ya. Olahraga yang saya lakukan sampai hari ini adalah jalan pagi aja. Dan yoga gerak-gerak badan sedikit aja di rumah sih, lebih seperti itu. Dan memang saya kalau nggak jalan olahraga tuh saya cepat lelah. Itu aja. Jadi simple ya olahraga itu aja. Karena sebelumnya dulu waktu zaman muda saya adalah salah satu pemain volley. Main volley jadi itu mungkin karena waktu muda itu saya terlalu energik ya, seperti itu, sehingga sekarang udah kita lihat kondisi lah ya, kita mesti harus sadar diri juga bahwa kita usianya sudah cukup tua. Oke, Bun. Tapi ngomong-ngomong Bunda, ini ada satu pertanyaan lagi. Bunda waktu muda cita-citanya jadi apa sih? Dulu tuh saya pengen jadi dokter sebenarnya. Oh. Iya. Udah pas Bunda. Dokter kan biasanya cantik-cantik. Masya Allah. Jadi waktu itu saya pengen jadi dokter ya. Cuma ya kita lihat tadi background orang tua saya juga selaku marinir, bukan berarti mengecilkan loh ya. Artinya bahwa kita ini kan sebagai anak juga mesti melihat kemampuan orang tua. Tapi tidak hanya itu juga, saya juga kemampuan saya untuk akademiknya saat itu mungkin kurang lah. Jadi sehingga tidak mencapai yang seharusnya saat itu ya. Tapi saya pikir pada saat itu bahwa oke lah, saya rasa cita-cita boleh, tapi kalau saat itu memang Allah takdirkan untuk tidak menjadi dokter, bukan berarti saya berkecil hati lalu saya tidak berusaha yang lain-lain ya. Tetap semangat dan berbuat aja. Buktinya sekarang justru meskipun gak jadi dokter, amanahnya justru lebih luar biasa lagi. Iya, justru saya sekarang bisa turun langsung melihat anak-anak yang kurang gizi dan langsung ngomong ke dokternya malahan. Iya, alhamdulillah. Itu yang saya lakukan Mbak Esti. Jadi saya lebih kepada kegiatan kerja sosial. Nah, itu peluang kesempatan untuk saya kerjakan. Karena begini, kita ini diamanahkan menjadi pimpinan. Itu kita masih harus selain kita harus amanah, harus kita berbuat. Harus ada kerja nyata yang kita lakukan. Saya ingin selagi menjadi istri gubernur, saya ingin kerja nyata sehingga yang saya lakukan ini membawa kemaslahatan, kebaikan dan menjadi cita-cita baik ke depan. Jadi rekam jejak yang baik supaya bisa menjadi inspirasi bagi ibu pimpinan ya, sehingga bisa jadikan role model tadi bahwa di saat kita menjadi pimpinan, mari kita bekerja dengan ikhlas, berbuat dan berbuat. Itu aja. Mantap, Bun. Satu lagi, Bun. Terlalu banyak ya Mbak ngomongnya ya saya ya? Oh enggak lah Bunda. Terlalu cerewet. Bunda, minta quote favorit Bunda dong buat para milenial, karena biasanya nonton podcast Ruamiku itu milenial atau generasi Z juga nih yang nonton, masih muda-muda. Ada kutipan favorit yang bisa jadi motivasi nggak buat mereka?
Ya, selagi muda ya banyak selagi masih muda itu harus banyak berbuat. Artinya jangan pesimis. Jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Lalu yakin aja, percaya diri, dan kalau punya cita-cita semaksimal mungkin berusaha. Ya, karena di samping kita ikhtiar berusaha, dan saya sangat yakin garis tangan kita semua sudah ada. Ya. Itu ya, jadi selagi muda harus yakin, optimis akan masa depannya. Mantap. Gitu kan ya? Iya. Saya rasa itu yang lebih percaya diri, optimis, yakin masa depannya baik. Itu aja ya. Sip Bunda. Betul nggak? Setuju nggak? Betul dong. Bunda, Iya, iya. ini masih dalam rangka Hari Kartini. Ya. Makna peringatan Hari Kartini buat Bunda sendiri apa? Ya, Kartini itu adalah sosok inspiratif ya. Tidak hanya pintar, cerdas, adalah perempuan yang berani. Berani. Ya, seperti itu. Berani berbuat, berani mengatakan yang benar-benar, yang salah tuh salah begitu. Jadi di momen Kartini ini ya mari kita belajar banyak mencontoh para tokoh-tokoh perempuan inspiratif maupun pahlawan-pahlawan perempuan kita yang ada di Indonesia. Banyak ya pahlawan perempuan yang ada di Indonesia, termasuk mungkin yang di Maluku ini ada Christina Matat ya. Itu salah satu juga pahlawan perempuan yang ada di Maluku. Saya rasa itu aja ya. Ya. Oke Bun, terakhir. Tentunya ini pertanyaan yang selalu saya tanyakan ke teman ngobrol di podcast Ruang Miku. Apa harapannya untuk anak muda zaman sekarang nih? Apalagi kalau kita bicara dalam konteks Kartini, Hari Perempuan, ini kan ada istilahnya woman support woman, perempuan mendukung perempuan lainnya gitu. Karena kebanyakan Bunda nggak tahu ini Bunda mengalami atau enggak, kadang-kadang tuh teman-teman kita sendiri tuh yang saling nyinyir satu sama lain. Kita bikin ini ada yang komplain, kita bikin ini ada yang komplain gitu. Nah, pesannya supaya generasi muda zaman sekarang, terutama yang perempuan muda itu bisa saling mendukung satu sama lain. Mungkin dari Bunda mau menyampaikan sesuatu. Iya, tetap bahwa saya bilang bahwa perempuan itu bukan kelompok perempuan yang lemah begitu ya. Jadi tetap saja bekerja, berbuat, inovasi, kreatif, ya, explore kemampuan yang ada di diri kita, ya kan, tunjukkan kreativitasmu, inisiatif dan lain-lain, itu aja ya menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita mau sukses, kalau kita mau jadi perempuan generasi muda yang apa tadi, yang inspiratif kah atau yang keren, itu ya semua dari kita. Semua dari kita. Mau seperti apa kita ke depan, semua dari kita. Yang penting punya kemauan. Apapun yang diomongkan ya, oleh orang lain, nggak usah peduli, biarkan apa anjing menggonggong, kafilah berlalu. Karena kalau kita mempermasalahkan orang-orang yang bicara jelek tentang kita nggak akan maju, Mbak Esti. Ya, itu tadi ada istilah seperti itu yang kita pakai. Ya, saya rasa di semua kalangan, semua lingkungan pasti ada lah yang nyinyir satu dengan nyinyir satu, tapi nggak usah peduli lah. Kalau kita peduli dengan hal seperti itu, kita gak akan maju. Tetap maju, pantang mundur. Mantap. Sekali tampil harus berhasil. Ya, begitu. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol bareng Bunda. Ya. Tadi tips-tipsnya juga oke tuh Bun, terutama yang tips air wudhu tuh kayaknya saya tertarik sekali untuk selalu mengambil wudhu meskipun tidak sholat. Iya, boleh. Meskipun bukan jam sholat akan saya ambil wudhu. Iya, karena kan kita juga dalam agama kan kita ada sholat sunat. Iya. Dan kita kan memang bagusnya setiap saat kita dalam keadaan wudhu kan, itu lebih bagus. Apalagi di momen Ramadan nih, jadi berwudhu terus nih kayaknya. Iya. Mudah-mudahan sekinclong Bunda nih. Amin, insyaallah. Oke, pemirsa TVRI Maluku, itu tadi obrolan saya bersama Bunda Pratiwi Murad, dan banyak banget yang bisa kita ambil manfaatnya. Ada quote favorit, juga ada kisah inspiratif yang tadi sempat bikin Bunda nangis. Maaf ya Bun, bikin nangis. Tapi semoga bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa sekalian di rumah. Makasih. Dan sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan dulu untuk selalu update podcast Ruang Miku, selalu lihat konten-konten kita di YouTube, di Facebook, di Instagram TVRI Maluku. Jangan lupa follow, subscribe juga, dan share ke teman-temannya supaya banyak yang nonton podcast Ruang Miku TVRI Maluku. Iya. Oke. Sekian dari saya. Ada pantun juga Bun, karena saya mengawali dengan pantun, saya akan mengakhiri dengan Terima pantun. kasih. Ya.
Mulan Jamila, Aura Kasih, Cakep. sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.